sebenarnya tapera itu tabungan masyarakat untuk saling membantu dalam penyediaan rumah. Ada kalau yang belum punya rumah itu ada KPR ya, rumah ada KBR. Nggih, Mbah Ma'ruf Amin niki sepurane lho niki kula izin berbicara niki, Mbah. Nggih memang bener, Mbah, niku konsepnya tabungan, ya toh, Mbah. Tabungan. Tapi ngene lho, Mbah. Kuwi duit gede, Mbah. Lak ditabungne ngono kuwi rawan. Dikorupsi ki rawan, Mbah. Rawan, Mbah. Yang sementara undang-undang perampasan aset ora wani ngegolne lho, Mbah. Lah kok iki malah undang-undang tapera iki malah arepe ndang digas ae. Yo, golek duit uang lho, Mbah, saiki, Mbah, tenan. Apa-apa larang, ngono lho. Wis lak sir nabung ben nabung dhewe ngono lho. Ora usah ditabungne ning negara ngono lho. Dadi saurunge undang-undang kuwi engko dijalanno, Mbah. Disurvei dhisik karyawan-karyawan iki kabeh disurvei, ngono lho. Aja mek enak peh ning dhuwure garek nggawe keputusan jebret-jebret ngono, Mbah. Engko Pak Prabowo lek dadi engko aku protes engko arepe. Tak kon nyabut undang-undang tapera iki ngono lho. Sing penting ki disurvei dhisik, aja langsung dal-dal. Akeh sing setuju apa ora? Lak prasaku, Mbah, akeh sing ora setuju. Rawan dikorupsi duit ngono kuwi. Lah terus engko misale ya. Wong lak saurunge pensiun wis mengundurkan diri. Misalnya dia buruh karyawan ya, pengen usaha dhewe mandiri ya mandek no duitnya ning kono, Mbah. Ngenteni bongko arepe jumuk ngono lho. Kesuwen. Wis ben ditabung dhewe, Mbah, rasa diriwuki. Duite wong cilik rasa diriwuki ngono lho. Ngono ae, Mbah. Iki amit sepurane, Mbah, iki aku mau nyampekne suaraku ae, Mbah. Yo lewat TikTok niki lho, Mbah. Matur nuwun muga-muga dirungokne. Pokoknya lah pesenku nih Pak Prabowo lah dek jabat pemerintah cabut ya undang-undang tapera iki wis to. Wong cilik iki ben nabung dhewe ben omah dhewe rasah dirusui ngono-ngono kuwi. Kuwi engko rawan bahaya duit sakmono gedene kuwi ngono lho. Oke, salam seduluran. PBNU ini adalah organisasi Islam terbesar di Indonesia atau wadah tempatnya para ulama, kiai atau ustadz yang seharusnya meluruskan umat maupun umaroh atau pemimpin yang sesat. Tetapi sekarang terbalik, berbisnis tambang jauh dari ajaran Rasulullah SAW. Dilarang berbuat rakus atau tamak. Ada juga seorang mengaku kiai ulama dan sekarang menjabat sebagai seorang pemimpin negara nomor 2, tetapi diam tidak berdaya melihat kondisi negara hukum yang carut marut, maraknya judi online, begal, geng motor, tawuran, maraknya narkoba dan minuman keras. Lihatlah di Jambi, seorang gubernur Jambi Al-Haris dan wakilnya Sani, begitu juga wali kota Sarifasya dan wakil wali kotanya Dr. Maulana. Kalau berkata dan mengaku sebagai ulama, berkata manis seperti madu, tetapi diam dan menzolimi, menghilangi ratusan nyawa masyarakatnya dengan sia-sia dan membuat macet akibat dari bisnis batu bara, merusak infrastruktur jalan dan jembatan, dan melanggar perda, senang berbuat korupsi. Terlebih lagi menzolimi seorang veteran Republik Indonesia yang tidak bersalah dan sudah berbuat jasa untuk negara ini. Bagi masyarakat awam, kalian jangan tertipu daya dari iblis berbentuk manusia itu yang menginginkan suara dan dukungan kalian sewaktu pemilu dan yang kalian anggap orang baik yang menyelamatkan. Tetapi ini mereka bukanlah ajaran suri tauladan dari Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW jauh dari perbuatan rakus dan memakan pemberian suap serta tidak menzolimi. Politik udah selesai kok. Pak Prabowo menang 58%. Nggak ada itu urusannya sama politik. Ini adalah etikat baik pemerintah di bawah pimpinan Bapak Presiden Jokowi. Malah tanya maunya apa. Ini beneran bahlul atau cuma nama sih? Daripada cuma tanya kayak gini, mendingan koreksi lah bagaimana masa lalu atau track recordnya ketika pemerintah bekerja sama dengan swasta mengelola tambang. Nah, pertanyaannya, apakah warga atau rakyat sekitar tambang itu sudah
menerima dampak atau manfaat positif dari tambang tersebut? Sudah atau belum? Kan mayoritasnya juga belum menerima manfaat positifnya. Rakyat sekitar malah menerima dampak lingkungan atas tambang tersebut. Itu baru pemerintah bekerja sama dengan swasta. Nah, apa kabar nih kalau pemerintah memberikan kuasa pengelolaan tambang kepada ormas keagamaan? Apa kabar? Kondisi ketika pemerintah bekerja sama dengan swasta cuma ada dua pihak aja, tingkat koruptifnya itu loh bukan main-main. Nah, apalagi kalau ditambah satu pihak lagi, yaitu ormas yang mengelola. Bayangkan betapa koruptifnya itu pengelolaan tambang. Maunya kita nih Pak, coba deh pemerintah, pejabat-pejabat yang terkait itu serius untuk mengelola pertambangan sendiri, agar supaya warga sekitar dan rakyat yang lain itu juga merasakan dampak dari pertambangan tersebut. Jangan malah memberikan pengelolaan tambang kepada ormas. Sedangkan ormasnya sendiri yaitu NU udah bilang mereka tidak mampu mengelola tambang sendiri, akan merangkul pihak lain. Nah, kalau NU sendiri udah bilang tidak mampu mengelola tambang, ngapain memberikan pengelolaan kepada orang yang tidak kompeten atau tidak kapabel? Untuk apa? NU udah jelas-jelas banget gak bisa mengelola tambang, dia sendiri mengakui. Hingga akhirnya PBNU memilih untuk merangkul pihak ketiga. Tapi lucunya udah tahu tidak bisa mengelola tambang, pemerintah masih memberikan pengelolaan kepada ormas yang tidak kapabel. Kan lucu ya? Kayak gini kalau ada orang yang mikirnya tambang itu adalah upah untuk mengarah ke politis, Menteri Investasinya malah tantrum dengan bilang maunya apa. Emang boleh Menteri Investasi sebahlul ini? Yap, seketika Bahlil menjadi Bahlul yang setelah sekian lama menghilang akhirnya muncul lagi dengan mukanya yang memuakkan. Saya kira Bahlil ini tidak usah lagi dimunculkan ke publik karena rakyat sudah muak dengan mukanya, dengan kinerjanya yang tidak berguna sama sekali. Yang ada hanya menjadi beban buat rakyat. Yang seharusnya congor Bahlil ini sebaiknya dijahit saja agar tidak lagi ngoceh sana sini, ngedabrus seperti apa yang ada di video tadi. Dan lagi-lagi kita dibuat salut terhadap apa yang menjadi kecerdasan dari adik Padia, keberaniannya soal kebobrokan pemerintahan yang ada di Indonesia ini dari pusat maupun sampai ke daerah. Dan tentu anak-anak yang cerdas seperti Padia lah yang menjadi harapan rakyat, yang menjadi penyambung lidah rakyat Indonesia. Bagaimana agar apa yang menjadi kegelisahan rakyat saat ini bisa tersampaikan ke pemerintah. Nah, untuk itu kita terus support apa yang menjadi keberanian Padia ini, kecerdasan Padia ini. Kita jaga baik-baik, karena harapan rakyat saat ini hanya mereka-mereka, salah satunya adalah Padia yang selalu bersuara di media sosial. Karena kalau kita berharap kepada mahasiswa, saya kira itu tidak akan pernah menjadi solusi yang baik. Karena mahasiswa saat ini mati suri dan tidak lagi peduli terhadap apa yang menimpa, apa yang terjadi kepada rakyat saat ini, baik itu penindasan dan lain-lain. Yang mereka pedulikan adalah bagaimana agar dia bisa membahagiakan dirinya dengan bersenang-senang, jauh dari yang namanya penyambung lidah rakyat. Baiklah sahabat-sahabat, saya kira hanya itu. Terima kasih buat mama yang tadi, baik itu Padia dan bapak-bapak yang ada di video pertama. Semoga kalian sehat selalu dan dimudahkan rezekinya. Dan untuk sahabat-sahabat, terima kasih sudah menyempatkan diri untuk menonton setiap video yang saya up. Semoga kalian juga sehat selalu dan selalu semangat. Kita kawal terus kebenaran dan suarakan apa yang menjadi hak kita sebagai rakyat Indonesia. Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.